Tapi bagaimana dengan perlakuan terhadap Putri Chandrawati yang memiliki balita dan juga kondisi kesehatan dan psikisnya sempat menurun dalam proses hukum selanjutnya? Kita akan bahas bersama Adrianus Meliala, kriminolog, guru besar kriminolog FISIP UI. Selamat petang Pak Andri. Selamat petang. Baik, Pak Andri, tanggapan Anda soal keputusan Polri menahan Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo bagaimana? Ini kan sudah bisa diduga. Mengapa? Karena begitu P21 diterbitkan oleh Kejaksaan, artinya tahap 1 selesai, maka dilanjutkan dengan tahap 2. Nah, untuk sampai pada penyerahan tersangka dalam konteks tahap 2 tersebut, daripada kemudian tersangkanya lalu masih dicari-cari lagi, maka untuk supaya efisiennya kemudian lalu ditahan selama 1-2 hari di kepolisian dan untuk kemudian lalu dipindahkan ke tahanan kejaksaan. Dan saya pikir ini adalah hal yang efisien. Kenapa? Karena daripada misalnya yang bersangkutan itu ditahan jauh-jauh hari sebelumnya, hal mana kemudian mengakibatkan seluruh proses pemberkasan menjadi terburu-buru, maka sebagusnya memang seperti ini. Ya, toh karena sebetulnya ketika ditahan jauh-jauh hari pun juga nanti akan dipotong masa tahanan. Nah, saya kira itu adalah situasi yang tepat yang terjadi oleh Polri. Nah, untuk itu maka kita bisa menepis ya anggapan bahwa Polri semacam memberi perlakuan berbeda kepada tersangka Putri ini dibandingkan dengan yang lain. Demikian. Hmm, Jadi ini berpengaruh terhadap nanti ketika putusan dipotong masa tahanan. Tapi kalau Anda lihat ini kenapa Pak Andri ditahan jelang pelimpahan berkas tahap kedua hanya selang beberapa hari saja, 3 hari lah. Ya, untuk efisiensi aja. Jadi daripada nanti ketika jaksa sudah minta untuk diserahkan tersangkanya, sementara tersangkanya misalnya sedang di luar kota ya, nanti kan kesannya nanti jadi nggak enak juga, maka kemudian lalu disiapkanlah ya untuk kemudian dapat dipindahkan mungkin secara bersama-sama dengan yang lain dalam konteks tahap 2 tersebut. Jadi lebih kepada supaya kemudian lalu memudahkan Polri memindahkannya menjadi tahanan kejaksaan, begitu. Oke. Kalau Anda melihat soal kewenangan penyidik dalam melihat objek tersangkanya, kan sebelumnya alasan kemanusiaan, kesehatan, dan juga memiliki balita. Sekarang akhirnya diputuskan ditahan. Bagaimana Anda melihat soal kewenangan dari penyidik ini, Pak Andri? Ya itu kan alasan subjektif ya, dan saya kira kita nggak bisa juga mengargue ya atau membantah hal itu karena memang pada saat yang sama yang bersangkutan sakit dan kedua juga punya anak, tapi juga yang ketiga adalah tadi bahwa ngapain buru-buru ya, ngapain buru-buru menahan karena nanti akan membuat sebuah proses gerasa-gerusu gitu. Nah, saya kira itu saja yang menjadi pegangan bagi kita semua, bahwa dengan tidak ditahan yang bersangkutan maka proses pemberkasan menjadi normal ya. Toh pada saatnya ketika pun misalnya ditahan tetap akan kemudian dikurangi masa tahanannya. Jadi saya kira ini bukan isu menurut saya, hanya masyarakat saja yang nampaknya mungkin karena nggak sabar atau karena tendensius ya kepada Polri, sehingga kemudian mengangkat hal ini menjadi suatu fokus yang disorot terus. Begitu. Anda melihat soal penahanan ini apakah ada juga pengaruh desakan dari publik, Pak Andri? Saya kira untuk yang kali ini tidak. Kenapa? Karena kali ini tadi ini memang bagian dari upaya proses peradilan pidana dalam rangka pemindahan yang bersangkutan dari tahanan Polri menjadi tahanan kejaksaan. Yang dikatakan sebagai tekanan publik itu justru kemarin-kemarin ya. Oh. 2-3 minggu yang lalu di mana Polri memang dianggap sebagai loh ini kok seperti memberikan perlakuan yang berbeda, hal mana justru bagi ibu-ibu yang lain yang menjadi tersangka dan juga punya anak kecil kok tidak mendapatkan perlakuan seperti itu, dan dalam hal itu saya juga agak setuju. Nah, tetapi saya kira dengan adanya penahanan ini maka kita bisa menepis apalagi nih yang sekarang menjadi sorotan masyarakat ya, di berkas sudah, ditersangkakan sudah, sekarang ditahan juga sudah. Nah, apalagi nih dalam hal ini. Oke. Nah, begitu. Pak Andri, kalau misalkan kita dari tadi memutar visual Putri Chandrawati dan tim kuasa hukum yang diperiksa, wajib lapor di Barreskrim Polri. Kalau Anda lihat bagaimana dari sisi fisiknya yang tampak di layar kaca, sudah sesuai kewenangan penyidik untuk menahan Putri per hari ini, Pak Andri? Mungkin saya agak mengubah pertanyaannya, mohon maaf. Saya melihat bahwa ketika Polri kemarin mengatakan bahwa Ibu Putri ini tidak sehat, lalu kemudian sekarang dinyatakan sudah sehat gitu ya, itu sebetulnya dasarnya apa ya?
Jadi apakah memang ada satu proses eksaminasi medis yang cukup Oke. atau sebetulnya tidak? Nah ini yang kita nggak tahu. Adalah bagus menurut saya terutama pada saat ketika sekarang ini Putri dinyatakan ditahan untuk kemudian lalu tim medis yang selama ini memeriksa Ibu Putri disclose saja ya kalau memang benar ya bahwa memang mengalami pemeriksaan medis dan memang tidak fit ya, maka dinyatakan saja. Saya menduga bahwa ada saja masyarakat yang tidak percaya dengan pemeriksaan itu. Ya, jadi dengan kata lain sebetulnya pemeriksaannya sekedarnya saja. Baik. Toh memang Polri tidak mau menahan begitu ya. Nah sekali lagi kalau memang misalnya ada suatu pemeriksaan yang memang pas dan adequate, mengapa tidak disclose saja sekarang ini Baik. ketika yang bersangkutan sudah ditahan? Pak Adri, terakhir jadi dengan baru ditahannya per hari ini tidak akan mengubah konstruksi hukum yang sudah dibangun oleh penyidik selama ini, tidak ya? Tidak. Saya justru lebih melihat sebagai bahwa setelah semua proses itu bergerak ya, kasus pindah ke kejaksaan dan akan menjadi konsumsi pengadilan, maka apalagi ini kesan saya kan adalah bahwa publik itu ngejar terus kan, melihat terus kelemahan-kelemahan dari kepolisian dan lalu menganggap bahwa dengan begitu lalu kemudian polisi nggak serius, main mata, masuk angin dan seterusnya. Nah sekarang setelah semuanya berada di tangan kejaksaan, apakah lalu kemudian dugaan itu lalu kemudian masih muncul? Ya, nah saya sih berpendapat kita semua tetap memelototi kasus ini pada saat kasus ada di kejaksaan. Baik. Begitu. Pak Adri, terima kasih telah memberikan pandangannya. Adrianus Meliala, kriminolog, Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia. Terima kasih telah bergabung dalam program Kompas Petang.